Ketiga pemuda, Ardi, Dian, dan Putra, adalah tiga sahabat dekat yang bekerja di kantor yang sama. Mereka bertiga merencanakan liburan di akhir tahun. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk mendaki Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Persiapan mereka dilakukan dengan cepat, dan keesokan harinya, mereka berangkat dengan mobil pribadi dari Jakarta. Dalam perjalanan panjang mereka melintasi Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan akhirnya menuju Provinsi Sumatera Selatan. Namun, ada beberapa hal yang dirasa ganjil bagi mereka karena pada saat di pertengahan malam, nasib tak berpihak pada mereka. Mobil mereka mengalami pecah ban belakang, memaksa mereka untuk berhenti, dan mengganti ban tersebut di tengah malam gelap. Sementara melakukan perbaikan, salah satu dari mereka yaitu Ardi, melihat penampakan berwujud besar dan menyeramkan di kegelapan malam. Sontak terkejut, dan terdiam sejenak, tanpa kata-kata sambil memegangi senter sebagai penerangan. Setelah penggantian ban selesai, maka mereka melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Sampai di lokasi perkampungan warga, dan mereka menitipkan mobil di salah satu rumah warga untuk parkir, karena pada saat itu mobil belum bisa masuk ke lokasi base camp, jadi mereka melanjutkan untuk menyewa ojek, menuju base camp via Kampung 4. Dan, mereka bertiga memutuskan untuk bermalam di base camp. Setelah pagi hari tiba, mereka memulai persiapan untuk pendakian dengan ketinggian puncak utama 3142 mdpl. Dalam perjalanan, mereka mendaki dengan penuh keceriaan dan tawa. Melewati pemandangan yang indah dan landai, terhampar luas kebun teh yang begitu hijau dan harum. Berselang beberapa waktu sampailah mereka di pintu rimba, menuju shelter 1, dan akhirnya sampai juga di shelter 2, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, habis maghrib, dan mereka segera membuat tenda untuk bermalam, beristirahat serta membuat makanan yang lezat, untuk mengisi tenaga yang sudah mulai goyah, akibat perjalanan yang jauh. Sebelum tidur, mereka merasa tidak enak, dan bulu kuduk agak merinding, karena tenda mereka bergerak sendiri, serta ada suara-suara aneh di sekitar tenda mereka. Ardi mengingatkan kedua temannya untuk tetap tenang, dan jangan terpengaruh oleh suara-suara tersebut. Akhirnya karena kelelahan menempuh perjalanan dan dalam selimut yang tebal, mereka ketiduran pada malam itu. Setelah pagi hari tiba, dan mereka terbangun dari tidurnya, dengan pemandangan yang mengejutkan, dan menegangkan pada saat itu. Bahwa tenda mereka sudah berada di pinggir jurang yang dalam. Tanpa banyak basa-basi, untuk memikirkan kejadian tersebut, mereka langsung mengemasi barang-barang tanpa makan sedikit pun pagi itu, dan segera melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek yang membawa kayu. Dan mereka sempat mengucapkan, "Permisi kek." Namun setelah kakek itu lewat, tiba-tiba, Ardi menoleh ke belakang, dalam beberapa detik kemudian, dan kakek itu sudah menghilang tanpa diketahui arahnya. Sempat Ardi terdiam, tanpa berkata-kata saat itu dan langsung melanjutkan perjalanan dengan perasaan penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, kemana kakek itu pergi? Berselang beberapa waktu kemudian, mereka bertiga mencapai puncak. Di puncak Gunung Dempo dengan ketinggian 2450 mdpl, yaitu bukanlah di puncak utama 3142 mdpl. Mereka menikmati pemandangan serta berfoto bersama. Setelah dirasa sudah cukup di atas puncak, mereka bertiga memutuskan untuk segera turun. Namun, di perjalanan turun menuju shelter 2 tempat mereka bermalam, tiba-tiba mereka disambut dengan kabut tebal. Tidak tampak apa-apa selain suara, dan mereka berpegangan tangan serta bersama-sama jongkok di dalam kabut itu.
dan terdengar suara sayup-sayup bisikan auman binatang buas yang membuat mereka merinding, dan berbagai suara hutan lainnya. Lalu tiba-tiba langsung hening, tanpa suara. Tidak lama kemudian, kabut tersebut mulai menipis dan menghilang seketika. Di balik kabut tebal yang sudah menghilang itu, ada pemandangan yang tidak biasa, dan luar biasa. Ternyata di depan mereka ada sebuah perkampungan warga desa. Dengan perasaan yang bercampur aduk, antara senang dan takut, mereka bertiga memberanikan diri pergi ke kampung itu dan ternyata mereka disambut warga desa dengan riang gembira. Warga setempat menerima mereka dengan baik. Ada yang menawarkan rumahnya untuk tempat istirahat, ada juga yang menawarkan makanan-makanan kampung, dan ada juga yang menawarkan minuman yang segar. Akan tetapi, Ardi terus memegang kedua tangan temannya, dan tidak mau melepaskan mereka. Setelah sampai seseorang yang memakai kopiah putih datang menyambut mereka, semua warga desa langsung menyingkir, dan berdiri di pinggir-pinggir jalan, seakan-akan mempersilahkan kakek berkopiah putih mendekati mereka bertiga, dan kakek tersebut mengajak mereka ke rumahnya, maka mereka langsung mengikuti di belakangnya. Tampak rumah-rumah warga sekitar adalah rumah-rumah panggung yang tinggi, seperti rumah-rumah panggung zaman dahulu. Setelah sampai di rumah kakek berkopiah putih, mereka dipersilahkan untuk masuk rumah dengan meniti tangga rumah tingkat demi tingkat. Setelah sampai di teras mereka bertiga dipersilahkan duduk. "Silakan duduk, Cu," kata kakek itu. Dan mereka menjawab, "Iya kek, terima kasih," sahut mereka. Terlihat, ada beberapa orang gadis cantik keluar membawa nampan yang penuh dengan makanan lezat, dan minuman hangat, sambil tersenyum, mengatakan, "Silakan dimakan bang kuenya dan silakan istirahat kalau capek," tuturnya, dalam bahasa pagar alam. Ardi langsung menjawab, "Iya dek, terima kasih." Dan gadis-gadis itu langsung masuk ke dalam rumah kembali. Dikarenakan mereka bertiga belum merasa lapar dan haus, maka kue dan minuman tersebut tidak dimakan sama sekali. Tiba-tiba, Ardi merasa sakit perut dan ingin bab, serta minta izin langsung sama kakek berkopiah putih, dan kakek menunjukkan tempat sumurnya ada di samping rumah. Ardi langsung bergegas ke samping rumah. Berselang beberapa waktu kemudian, Ardi berlari dan berteriak. Dian dan Putra merasa tersentak dan terkejut melihat ke bawah. Mereka melihat Ardi sedang berlari ke arah rumah diikuti seekor harimau belang yang sedang berjalan tampak biasa saja, dan kakek berkopiah putih berkata, "Jangan takut Cu, mereka menjaga rumah ini," ucapnya dalam bahasa pagar alam. Setelah Ardi sampai di rumah, dan menetralkan nafas yang ngos-ngosan, Ardi disuruh minum air doa dari kakek tersebut. Akhirnya Ardi langsung tenang, dan menceritakan yang terjadi saat dia berada di bawah. Katanya di bawah rumah panggung ini, masih terdapat banyak sekali harimau yang lagi tidur-tiduran, ibarat anjing atau kambing sebagai peliharaan manusia, yang lagi tiduran di bawah rumah panggung zaman dahulu. Setelah dirasa sudah cukup istirahat, maka mereka ingin pamit pulang ke rumah, maka kakek tersebut mengantar mereka pulang melewati rumah-rumah warga seperti di awal mereka sampai di kampung itu. Tidak lama kemudian, mereka terbangun dari tidurnya, dan ternyata masih di dalam tenda. Setelah mereka keluar tenda, betapa terkejutnya mereka dengan pemandangan menegangkan pada saat itu. Bahwa tenda mereka sudah berada di pinggir jurang yang dalam, dan segera mereka dengan sekuat tenaga menarik tenda tersebut ke arah tengah agar tidak terjatuh ke jurang yang dalam. Setelah dilihat di sekitar, ternyata mereka masih di shelter 2, dan ternyata mereka belum pernah pergi ke puncak Gunung Dempo. Dengan perasaan yang begitu cemas, takut dan bercampur aduk, mereka memutuskan untuk turun kembali menuju base camp dan membatalkan pergi ke puncak. Sesampainya di base camp, ternyata mereka disambut oleh warga setempat, yang heran melihat mereka yang masih segar bugar.
Padahal sudah dicari beberapa hari oleh penduduk lokal, tapi tetap tidak ditemukan warga. Menurut warga lokal, mereka sudah mencari sekitar 5 hari di sekitar Gunung Dempo tersebut, akan tetapi mereka tidak menemukan ketiga pemuda itu. Setelah menjelaskan kronologis kejadian, maka mereka diberikan air doa oleh salah satu juru kunci, dan diizinkan untuk istirahat terlebih dahulu. Dengan perasaan campur aduk yang penuh misteri, mereka kembali ke Jakarta. Dengan cerita petualangan misteri mimpi yang meninggalkan jejak tak terlupakan dalam hidup mereka. Untuk mendapatkan cerita-cerita kisah nyata terbaru dari kami, silakan like, klik subscribe, tekan loncengnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.